Anda perhatikan, kita sedang ingin memperkenalkan kaum muslim tentang keutamaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini satu persatu ya. Karena sekarang kita hidup di era manakala kita bicara mana dalilnya? Ayo saya bikin dalil. Terus begitu kan? Harus ada dalilnya. Ya sudah kita bikin dalil, ayo. Bukan kita bikin dalil, kita menyampaikan dalil. Kita nggak bikin dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan di channel Muhasabah Media. Di video kali ini kita akan melihat dan mereaksi sebuah tayangan penjelasan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, karena pada dasarnya ulama memiliki dua pendapat. Pada kelompok ulama memiliki pandangan bahwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW hanya sekedar ruhnya saja. Jadi Nabi SAW bermimpi Isra dan Mi'raj. Namun pandangan itu sangat lemah. Yang paling masyhur adalah ulama bersepakat bahwasannya Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW dengan ruh dan juga jasadnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pada ayat tersebut Allah tidak segan-segannya memberikan yaitu term tasbih atau penyucian dengan kata subhana, karena betapa mulianya, betapa agungnya mukjizat dan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi SAW. Akan tetapi sebelum itu, yuk sama-sama dukung dengan cara komen dan subscribe agar channel ini bisa memberikan inspirasi kepada semuanya. Kita ke videonya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wassahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memperingati Isra Mi'raj, salah satu peristiwa agung dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Isra Mi'raj tidak lain adalah salah satu cara kita dalam mengenang sekaligus menarik ibrah atau pelajaran dari peristiwa agung itu. Apakah itu salah? Ya jelas tidak salah. Kita ingin mengenang, memperkenalkan sekaligus mencari apa hikmah besar di balik peristiwa yang sangat bersejarah ini. Tadi kalau soal detail peristiwa sudah dijelaskan oleh Al-Habib Jindan hafizahullah. Saya kebagian untuk memberikan catatan kaki di balik rentetan peristiwa agung tersebut. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita lihat dari dua sisi. Pertama dari sisi ruhaninya, kedua dari sisi jasadiahnya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kuntu nabiyyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Dalam riwayat lain, kuntu nabiyan wa adam munjadilun fi tinati. Lihat, kuntu nabiyan, aku sudah menjadi nabi.
Wa kuntu minal kaun. Lafadz kuntu minal kaun. Apa artinya kaun? Ya, keterjadian alam semesta. Ada sebagian ulama mengatakan kuntu nabiyan ay fi ilmillah. Aku sudah menjadi nabi dalam pengetahuan Allah. Tapi ulama lain mengatakan kalau dalam pengetahuan Allah doang semuanya sama, ya kan? Kita juga sudah ada dalam pengetahuan Allah, sudah mengetahui kita sebelum kita ada. Sebelum saya menjadi pengajar, sebelum Bapak menjadi pebisnis, Allah sudah tahu. Tapi kenapa Nabi Muhammad dikhususkan? Sebagian ulama berpendapat memang Nabi Muhammad dengan sisi ruhaniyahnya sudah menjadi nabi. Dengan sisi ruhaniyahnya. Makanya ada riwayat lain menyebutkan ja'alani fatihan wa khatiman. Allah menjadikanku sebagai fatih, sebagai pembuka risalah, wa khatiman sekaligus penutup risalah. Seolah-olah Allah ingin menggabungkan kemuliaan terdahulu dengan kemuliaan yang akan datang di masa mendatang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan para ulama yang kami pelajari ilmunya dikatakan sebagai awwalu khalqillah min haitsu ruhaniyah. Ciptaan Allah yang pertama dari sisi ruhaninya. Makhluk atau ghairu makhluk? Makhluk. Ruh Nabi Muhammad sallallahu wa ruh sabiqatun 'alal jasad bittifaqil ulama. Ruh itu mendahului jasad. Bapak Ibu pernah mendengar ayat wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Allah sudah mengambil perjanjian dengan kita dulu, roh kita sebelum adanya jasad kita. Allah sudah minta perjanjian dengan kita, bukankah aku Tuhanmu? Ya. Siapa yang pertama kali ngomong ya? Bala itu siapa? Siapa lagi kalau bukan ana sayyid waladi Adam, akulah pemimpin anak cucu Adam. Karena itu persaksian melibatkan anak cucu Adam, otomatis pasti yang pertama kali bilang itu adalah pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan jasadnya tapi dengan rohnya. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, Anda kalau membaca Al-Qur'anul Karim, Nabi Isa alaihissalam tadi disebutkan ayatnya oleh Habib Jindan. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Anda tahu kenapa ayat itu menyebutkan kata Ahmad bukan Muhammad? Lihat penjelasan para ulama. Saya tidak sedang mengarang-arang, ini yang saya pelajari. Tadi hadisnya udah ya, kalau nanya dalil, nanti saya akan berikan dalil-dalil yang lain. Kata siapa itu ada hadis menyebutkan yang pertama kali Allah ciptakan itu al-qalam. Ayu hadhi awwaliyah idhofiyah. Ini pertama awwaliyah idhofiyah. Pertama setelah terciptanya ruh Nabi Muhammad, ayu na'am al-qalam yumkin al-aqal. Fi riwayah al-aqal, al-qalam wa kadza wa kadza wa kadza. Kulluha awwaliyah idhofiyah. Amma awwaliyah haqiqiyah fahiya ruhaniyal muhammadiyah allati khalaqaha Allahu qabla an yakhluqal akwan. Yang pertama kali Allah ciptakan ada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum alam semesta tercipta. Ruh Nabi Muhammad sendiri bagian dari alam. Dia makhluk, tidak ada muslim berakal sehat yang mengatakan itu adalah qadim. Tidak, itu hadis makhluk wa huwa awwal khalqillah. Lihat saudara, Nabi Isa menyebut kata Ahmad. Anda perhatikan, kita sedang ingin memperkenalkan kaum muslim tentang keutamaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini satu persatu ya. Karena sekarang kita hidup di era manakala kita bicara mana dalilnya? Ayo saya bikin dalil. Harus begitu kan? Harus ada dalilnya. Ya sudah kita bikin dalil, ayo. Bukan kita bikin dalil, kita menyampaikan dalil. Kita nggak bikin dalil. Ahmad, Anda kalau perhatikan kata Ahmad, mimnya dibuang. Apa yang tersisa? Ahad. Betul enggak? Kata Ahmad menurut sebagian ulama itu adalah salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjuk pada sisi ruhaniyahnya. Sementara nama Muhammad itu menunjuk pada sosok yang terlahir di Mekah abad ke-6 Masehi. Nama Muhammad, Nabi Isa karena tahu jasad Nabi belum diciptakan menyebutnya dengan kata Ahmad.
Subhanallah, nama Ahmad itu ketika dibuang mimnya tersisa kata ahad. Apa itu ahad? Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Seolah-olah dengan nama itu Allah ingin menggambarkan kedekatan khususnya dengan kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim yang terangkai dari kata Ahmad menurut sebagian ulama hada mimul mukawwanat, mim yang menunjukkan mukawwanat yaitu alam semesta. Seolah-olah dengan nama Ahmad itu mengisyaratkan bahwa rohnya Nabi Muhammad yang dinamai dengan Ahmad itu adalah perantara terciptanya alam semesta. Kalau itu roh tidak ada, alam semesta ini saya'ud ilal adam, akan menjadi tiada. Kok bisa begitu Ustadz? Mana dalilnya yang lain? Saya sertakan. Itu isyarat ya, khas, isyarat khas yang kerap diperkenalkan oleh para ulama-ulama sufi. Dan bagi sebagian orang kalau disebut kata sufi bid'ah, dol, mudil, mubtadi' wa hakadha. As-sufi haula auliya Allah. Para sufi itu para wali Allah. Hati-hati berbicara dengan mereka. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah, punya level keimanan yang jauh berbeda dengan kita. Makanya sering banyak orang salah paham. Kalau dijelaskan sama ahlinya, gak muskil sebetulnya Pak. Ungkapan-ungkapan mereka, syatohat bisa ditakwil, bisa diberikan pemaknaan yang lurus. Kalau yang ngomong ahlinya, kalau yang ngomong orang luar itu beda cerita. Kafir, zindiq, mubtadi dan seterusnya. Isyarat nama Ahmad, isyarat akan sisi ruhaniyahnya, karena sisi ruhaniyah itu merupakan perantara terciptanya alam semesta, dinamai Ahmad. Isyaratnya dari mim, Ahmad, mimul mukawwanat. Terlahirlah Ahmad, setelah Ahmad terlahir terciptalah alam semesta. Tercipta alam semesta, beliau diciptakan pertama dari sisi ruhaniyahnya, diciptakan terakhir dari sisi jasadiyahnya. Ja'alani fatihan wa khatiman. Ada ayat Pak, ayo sekarang kita ngaji Al-Quranul Karim. Pernah dengar ayat di surat Al-Imran, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Ketika Allah mengambil perjanjian dengan para nabi. Hayo, perjanjian di mana ini? Nabi belum ada semuanya. Dengan ruhnya mereka. Betul? Allah mengambil perjanjian. Lihat, wa idza akhadallahu mitsaqan nabi wa idza akhadallahu mitsaqan nabi lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Manakala aku berikan kepada kalian kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian datang seorang rasul yang membenarkan ajaran kalian. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalian harus beriman dan kalian harus menolongnya. Qala aqartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Kalian mengakui perjanjian itu? Perjanjian denganku menyangkut hal itu? Qalu aqarna. Qala fashhadu. Lihat Pak. Qala fashhadu, kata Allah, bersaksilah, saksikanlah. Allah enggak mengatakan kalian adalah orang-orang yang bersaksi itu. Subhanallah, ayat itu ditutup dengan ungkapan wa ana ma'akum minasyahidin. Lihat, subhanallah, Allah menyebut dirinya wa ana, aku bersama kalian bersaksi akan kenabian yang sosok agung itu, nabi terakhir, nabi akhir zaman. Kalau kalian berjumpa dengan rasul itu, kalian harus beriman dan menolongnya. Allah ketika mengatakan kalian semuanya menjadi saksi. Lihat Pak, betapa agungnya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dikatakan wa ana, aku kata Allah, ma'akum, bersama kalian, minasyahidin. Subhanallah, hada yadul alal azamah, menunjukkan keagungan al-faiqah yang luar biasa. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard. Lihat, kepadanyalah berpasrah semua yang di langit, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Perhatikan, semuanya makhluk pasrah kepada Allah. Yang di langit, yang di bumi pasrah. Anda tahu siapa makhluk yang diperintahkan dalam Al-Quranul Karim, satu-satunya makhluk
yang diperintahkan dalam Al-Quran untuk mengatakan ana awwalul muslimin. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Al-Quran sendiri mengafirmasi bahwa makhluk yang pertama kali berpasrah kepada Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Qul inna sholati, katakanlah kepada Nabi Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ana awal. Pernah Anda menjumpai ayat dalam Al-Quran disebutkan ana awwalul muslimin? Sebagian ulama mengatakan naam, Nabi Muhammad itu awal muslimin min hadhil ummah. Ulama lain mengatakan la huwa awwalul muslimin alal itlaq. Yang pertama kali berpasrah diri kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Ayat tadi mengatakan semua makhluk berpasrah kepada Allah. Berarti kalau begitu makhluk pertama itu siapa? Ruhnya Nabi Muhammad, bukan jasad. Sudah pasti bukan jasad. Sudah pasti bukan jasad, tapi dengan ruhnya. Waruhu sabiqatun alal jasad. Makhluqatun qabla khalqil jasad. Diciptakan sebelum terciptanya jasad. Jadi supaya kita tahu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang mengawali risalah sekaligus mengakhiri risalah. Usia 40 itu bukan pertama kali menjadi nabi. Kan tadi hadis yang mengatakan kuntu nabiyan wa adam baina ruh wal jasad. Ditampakkan oleh Allah di usia 40. Tapi kenabiannya mutahaqqiqatun bitahaqqaqir ruh. Itu isyarat. Wajib nggak Pak diimani yang beginian? Tidak termasuk usulul aqaid, tidak termasuk akidah pokok. Yang mau percaya silahkan, tidak percaya tidak mengurangi keimanan. Tapi jangan menyesat-nyesatkan, karena tidak ada yang mustahil, betul tidak? Apalagi beliau sayyidul khalq, sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin generasi masa lampau, pemimpin generasi yang terakhir, pemimpin makhluk, sayyid waladi Adam. Bukan hal yang mustahil jika dikatakan bahwa rohnya adalah ruh yang pertama kali Allah ciptakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi ayat Al-Quran, lihat bagaimana mengambil perjanjian. Allah mengambil perjanjian dengan para nabi supaya mereka kalau berjumpa dengan Rasul yang agung itu untuk beriman dan menolongnya, membelanya. Di peristiwa Isra Mi'raj beliau juga mengimami para anbiya di Baitul Maqdis. Beliau menjadi imam bagi para nabi sebagai isyarat bahwa nabi kita itu bukan cuma sebatas nabi, tapi imamnya para nabi. Imamnya para nabi, sehingga gara-gara kita bernasab, berkaitan dengan nabi yang paling agung di sisi Allah, kita menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian menjadi umat terbaik. Terbaik gara-gara kenapa? Ya gara-gara kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup saya menyertakan dalil-dalil panjang, itu ada tesis tersendiri Pak. Saya tahu itu orang-orang yang kalau saya ngomong begini akan mengatakan hadisnya dhaif. Hadis Jabir juga jadikan alasan. Hadis Jabir ya suka jadikan alasan bahwa kalau dikatakan ruhnya Nabi Muhammad adalah makhluk pertama, sandarnya hadis Jabir. Hadis Jabir dhaif. Aywa na'am, hadis dhaif, walakin yujad ahadis ukhra. Ada hadis-hadis yang lain, diteliti itu Pak. Ada tesis tersendiri. Ternyata kesimpulannya itu hadis-hadis yang mengabarkan bahwa ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk pertama diafirmasi oleh hadis-hadis yang lain yang sahih. Belum dengan isyarat-isyarat dari sejumlah ayat Al-Quranul Karim, belum dengan pernyataan para ulama. Imam Dardir, pernah mengenal Imam Dardir yang punya kharidah bahiyah. Beliau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu ruhnya adalah makhluk pertama. Imam Dardir siapa? Sayyidul mutakallimin fil Azharis Syarif. Itu seorang ahli akidah luar biasa. Imam Dardir, Imam Dasuki, Hasyiatul Dasuki ala Ummil Barahin. Imam Laqani yang punya Jauharatut Tauhid mengakui itu. Fadail. Kata Syekh Abdul Siddiq Al-Qumari itu bagian dari fadail Nabi ketika beliau dimuliakan oleh Allah sebagai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sekaligus yang terakhir muncul dalam silsilah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit pembuka supaya kita ini orang-orang yang beriman menjadi bagian dari umat beliau punya level keimanan yang naik sedikit. Kita kan taunya Nabi Muhammad dengan jasadnya doang Pak. Banyak orang zaman sekarang bahkan melihat Nabi itu dengan jasadnya,
ketika Nabi wafat selesai sudah hubungannya, betul tidak? Ada orang-orang kayak begitu? Ada, dan banyak orang-orang kayak begitu. Bagaimana ada mengatakan ruhnya Nabi itu mati? Orang yang mati syahid saja dalam Al-Quran dikatakan hidup, betul nggak? Wala tahsabannalladzina qutilu fissabilillahi amwata. Jangan kalian mengira orang-orang yang dibunuh dari jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup, ahya, kata Al-Quran. Orang yang mati syahid dari kalangan umatnya saja dikatakan hidup, apalagi imamus syuhada, imamnya orang-orang yang mati syahid, imamul mu'minin, imamul muttaqin, sayyidul awalin wal akhirin.